Baik, baik, baik. Ya kalau masih biasa inilah, kalau espresso baru mantap lagi. Silakan aja tuh, saya panasin. Bikin dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Silakan terusin aja. Jadi buku saya ini memang baru saja tadi dikirim ke kawan saya dua orang mantan rektor UNESA di Surabaya, kemudian satu lagi salah seorang guru besar di IPS, dulu teman diskusi juga. Tadi saya kirimkan ini untuk ikut membaca, termasuk mungkin mengkritisi lah. Jadi buku ini memang secara sejatinya gitu. Sejatinya pendidikan itu memang guru juga paham bahwa setiap anak itu berbeda, sehingga harus perlakuannya juga berbeda. Seperti juga kita memahami anak kita kan juga tidak pernah menyamakan, walaupun kadang-kadang membandingkan keceplosan. Kamu nggak seperti kakak kamu, nah itu sama dengan itu nggak boleh itu. Menyakitkan itu. Nah, seperti juga saya digambarkan di buku ini, kita juga mengalami satu asrama berapa tahun tuh asrama? 5 tahun, 7 tahun gitu ya. Yang maksimal ya. Itu yang maksimal. Jatahnya diambil semua total ya maksimal. Hasilnya juga beda-beda begitu. Seperti juga rumah Cokro ya, di Jawa Timur itu, rumah Cokro Aminoto itu yang masuk ke situ kan muridnya Cokro Aminoto itu yang paling utama 3 orang. Soekarno, Kartosuwiryo sama Semaun. Itu murid utamanya Pak Soekarno, satunya nasionalis, satunya agamis, negara Islam, satunya komunis. Ya menurut cerita itu satu kamar lagi. Bertiga itu satu kamar. Jadi hasil satu guru, satu didikan di situ hasilnya juga beda-beda, bahkan jauh gitu, saling tolak belakang. Manusia begitu, pendidikan juga begitu. Kalau guru memandang bahkan menganggap sama pada murid-muridnya, keliruan besar. Jadi murid itu harus memandang muridnya beda. Nah, cuma kan kita harus ketika ujian harus sama, harus mengejarkan itulah yang kemudian menimbulkan residu, sisa-sisa yang kita tidak kehendaki gitu. Nah, ini yang saya menyampaikan itu, ada teori-teori yang dibangunnya bahwa tadi setiap anak itu berbeda. Kemudian saya menyodorkan beberapa usulan. Memang pertama, satu anak satu kurikulum itu kalau menurut saya tidak mungkin bisa berkembang dalam situasi tata kelola pendidikan kita seperti sekarang. Nah, saya menawarkannya agar nantinya, nggak tahu nanti presiden siapa, itu diberlakukan sekolah-sekolah itu bisa menyusun kurikulum sendiri tanpa harus menunggu nanti ganti menteri, ganti kurikulum lagi gitu loh. Mandiri. Sehingga nanti kurikulum sekolah itu ajak puluhan tahun. Kemarin Bang Medan kan menyampaikan satu hal yang unggul, saya kira di zaman Soeharto itu kurikulum nggak ganti-ganti. Itu sehingga hasilnya terasa. Nah, begitu reformasi ini kan setiap ganti menteri ganti kurikulum yang akhirnya berantakan. Kalau kita cek itu ke sekolah Pak Gatot yang di sekolahan, itu mesti guru itu ngeluhnya apa? Baru kemarin saya paham kurikulum yang lama, sekarang sudah ganti. Jadi tidak pernah dalam itu guru-guru itu memahami kurikulum yang di ini, kemudian baru mulai paham diganti, baru mulai paham diganti terus.
Sehingga bisa jadi kurikulum apapun yang dulu itu sebetulnya bagus, cuma masalahnya baru paham kemudian akan diimplementasikan oleh guru di kelas, ya. Nah, beda dengan misalnya kurikulum sekolah internasional. Kayak saya contohkan Montessori misalnya. Montessori itu sekarang leading di sini, orang beli franchise sekolah internasional. Dan dia karena dia kurikulum internasional ya, kita tidak ini. Dia nggak akan diganti-ganti. Sehingga guru itu paham persis tuh kurikulumnya. Dalam dia menjiwai kurikulum kita mudah. Karena tadi dapat diganti setiap itu. Nah, saya mengusulkan udah sekolah diberikan keleluasaan seperti Montessori itu menyusun kurikulum sendiri. Tinggal pemerintah pusat itu menentukan aja ini negara mau kemana nih. Arahnya kita mau kemana gitu. Tujuan udah itu umum ya, aja. tujuan umum. Kita maunya misalnya mau ngalahkan Cina, ya udah itu aja. Target kita. Gitu. Kayak Cina sekarang menargetkan dia pengen menggantikan posisi Amerika kan? Iya. Ya itu intinya gitu. Nah, sehingga kurikulum itu tidak tadi betul. Memang sih mungkin ada tantangan di situ. Apakah nanti sekolah mampu menyusun kurikulum sendiri? Kalau menurut saya bisa. Toh ada perguruan tinggi nantinya akan mendampingi itu. Itulah pendidikan perguruan tinggi terutama IKIP lah bisa mendampingi sekolah-sekolah menyusun kurikulum. SPG kalau Nah, pas. kalau itu bisa dilakukan, baru nanti model kurikulum ini diantaranya itu bisa diterapkan di sekolah. Sehingga guru itu, yang saya miris kan dugaan saya ya, sekolahnya Pak Gatot itu sekolah taman siswa. Karena mau tidak suka atau tidak suka kan sekolah-sekolah yang ada harus ikut kurikulum pemerintah. Kalau nggak ikut kurikulum pemerintah nggak dapat bos. Akhirnya sekolahan Pak Gatot yang taman siswa itu nilai-nilai taman siswanya bisa jadi guru-gurunya sudah nggak paham. Hilang. Guru-guru yang sekarang Nggak paham ya. nilai-nilai dasar ininya ya ruhnya hajat itu bisa jadi Iya. sudah jauh karena sekarang diganti dengan kurikulum pemerintah itu. Ini kan menurut saya sayang gitu, termasuk kalau kata Bang Hunin itu sekolah kayu tanamnya di Safei ya, Iya, Muhammad Solehi. Muhammad Safei di Padang itu kalau enggak ini bisa hilang. Nah, justru kalau menurut saya curiga itu justru sekolah-sekolah Kristen itu mempertahankan itu. Sekolah-sekolah Walaupun Kristen. pemerintah mewajibkan itu. Iya, dia tetap aja Masa bodoh ya? Itu yang membuat mereka tetap unggul. Jadi begini, saya pada waktu mengelola SMA Fajar itu SMA itu di Kayu Manis ya. Tidak dibuka aja. Hah? Buka aja. Nah, Nggak jelas. SMA itu di Kayu Manis. Kita itu satu wilayah dengan SMA Katoliknya. Ada dua SMA Katolik. Jadi kalau perbedaan yang saya perhatikan, yang pertama mereka tidak linear, gurunya tidak linear. Itu tidak linear. Kalau kita kan linear banget. Harus kita Iya, ini linear. taat lah. Matematik. Dari dulu sudah begitu. Mereka tidak linear, tapi yang utama di situ ada namanya guru yang mengawasi dari ujung kaki itu anak sampai ujung kepalanya. Artinya semua yang terkait dengan anak itu diperiksa. Di samping guru BP dan BK, ya. Jadi tugas itu bukan si guru yang melihat, tugas dikerjakan. Guru yang tadi yang melihat dari pengawasin ujung kaki anak itu sampai ujung kepala anak untuk semua. Tuh. Yang pertama tidak linear, yang kedua Itu. nah perhatiannya terhadap anak itu si satu-satu. guru ya guru aja, ya guru nyampaikan mata pelajaran, kasih tugas, kemudian mungkin nanti mereka tugas, tapi apakah tugas itu dikerjakan atau tidak ke guru itu dulu. Oh, gitu. Jadi ke guru itu dulu. Dan jumlah gurunya nggak banyak. Akibat tidak banyak jumlah gurunya, berarti kan tingkat kesejahteraannya naik. Iya nggak? Kalau kita kan, kalau kita kan guru kita jumlahnya kan banyak. Itu sebuah persoalan.
Gimana yang minta pulsa Excel-nya? Hah? Ngaco itu orang. Lanjut. Lanjut dulu ya. Ngaco. Jadi kalau kita cermati ya sekolah di Matraman itu nggak pernah sekolah-sekolah negeri SMA 31 itu mampu mengalahkan Budaya dan Antonius itu nggak mampu. Kita mereka di atas. Oh gitu. Setelah itu baru 31. Kemudian yang lain-lain itu jauh di bawah. Jauh di bawah termasuk Muhammadiyah Kayu Manis. Itu semuanya jauh di bawah. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu jauh di bawah, guru sedikit. Kopi Bang Herman. Tidak terlalu banyak guru. Nah, ini itu, Susah tidur loh. itu perbedaan ya. Saya tidak tahu apakah sekarang. Dan Tapi kalau kalau HP aku dalam tas ini. kalau saya cermati masih. Dalam tas. Ada orang mau datang gitu. Kemudian kalau kita lihat Tamsis itu sudah hilang wajahnya kan. Ke taman siswaan itu hilang mahasiswanya. Kalau Muhammadiyah masih lah ya. Muhammadiyah masih. Masih. Karena ada materi kemuhammadiyahan ya. Ada ideologi kemuhammadiyahan itu terutama di Jawa kuat ya. Oh, itu yang Itu kuat. diterapkan. Itu daya dorong itu luar biasa. Daya dorong itu. Tapi kalau mata pelajarannya ya mirip mata pelajaran nasional. Kecuali hanya beberapa Muhammadiyah yang mampu menggulung mata pelajaran. Artinya digulung, dirombak total, nanti keluar dalam bentuk nilai dan pertanggungjawaban keadministrasian. Nah ini kan di negeri kita nih, administrasi ini kan luar biasa nih. Kalau kita nggak kerjakan, kita bukan hanya bos saja, semuanya itu. Sekarang kalau di Provinsi itu ada namanya sister. Jadi kita tuh dilaporkan terus, kalau di Kemenak tuh malah ditambah lagi dengan siakat. Pusing bikinnya. Pusing bikin. Kalau dosennya sudah sebaya saya bingung, bukan bingung ya. Mau mengerjakan, kenapa sih kok mengerjakan ini lebih banyak mengerjakan administrasi dibanding mengerjakan yang sesungguhnya. Ya buat murid ya. Iya, yang sesungguhnya itu lebih sedikit. Kita lebih banyak pada laporan-laporan. Jadi capek sendiri ya. Dia capek sendiri, artinya nggak dapat gitu, nggak ketemu. Nah, kalau yang saya alami waktu Nah itu persoalan. Tunggu sebentar. Saya melihat kurikulum kita tuh bagus sebetulnya. Kenapa saya katakan bagus? Kalaulah kurikulum itu dijalankan, anak kita itu muncul sebagai seorang yang tingkat kreativitas tinggi. Ya enggak? Tapi tidak bisa dijalankan. Nah, saya ada RPS nih, RPS bagus ya, saya cari-cari. Ya kan? Ini nggak bisa dijalankan. Yang dijalankan tuh hanya sebatas kognitif yang gagal. Kenapa saya katakan gagal? Anak sekarang itu tidak pernah lagi mau menjawab, lewat membaca buku. Mereka cukup melihat jawaban itu di Google, dan itu ada sekarang semuanya. Yang Merdeka itu ya. Iya. Enggak, sejak sebelum kurikulum Sebelum Merdeka sudah. terjadi. Ini persoalan anak-anak Islam. Kalau sekolah-sekolah Islam tidak merombak tradisinya, digilas terus oleh sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Katolik, itu akan digilas. Ini nggak ada yang mau belajar tuh, nggak ada Bang aja. Mereka apalagi semakin online semakin tidak belajar. Jadi jebakan juga Google itu ya. Jebakan makin mudah. Jebakan. Belum tentu lagi jawabannya benar ya. Makanya sekarang sekolah yang unggul itu kan BINUS. Kenapa BINUS unggul? Itu betul-betul diperiksa dan tulis tangan. Diikuti oleh Gunadarma sekarang kan? Tulis tangan loh, Gunadarma itu. Oh, bukan Iya, apa? memang. Oh, nggak mau dia. Ada yang tulis tangan. Kalau yang sudah IT benar. Kopi. Kalau yang tulis tangan benar. Ini kan persoalan buat kita, ya enggak? Kenapa persoalan buat kita? Anak-anak kita tuh nanti akan masuk ke alam dia kan, dan dia nggak mengerti di mana dia tinggal lah sekarang. Silakan Pak Rubani ya. Nah, itu kemudian saya juga menyodorkan solusi. Jadi kalau menurut saya, jadi di orientasi pendidikan itu ada dua macam. Pertama namanya outcome based education. Jadi pendidikan yang berorientasi pada hasil, itu yang sekarang. Gitu loh. Kemudian yang kedua pendidikan yang berorientasi pada proses. Itu yang ditinggalkan kita. Iya.
Jadi sekarang itu istilah saya, guru itu mengajar agar murid bisa mengerjakan ujian. Akhirnya sekarang anak-anak ngambil jalan pintas, Ya. bukan belajar tapi gitu ya, kunci jawaban di Google. Yang karena hafalin kita, itu ya. karena kita pemerintah ngambil tadi tuh, hasil kan? jadi orientasi pada hasil gitu loh. Sehingga yang sekarang terjadi, buku-buku yang paling laku di toko buku Gramedia itu adalah Kunci try out. kisi-kisi. Buku try out, buku kisi-kisi, bukan buku belajar, bukan. Bukan buku belajar. Dan cenderung tidak ada buku sekarang di rumah. Nggak ada. Tapi gini Pak, Nah itu yang saya ini sarankan ke pemerintah, cobalah bergeser tanpa kita meninggalkan tujuan, tapi orientasi proses. Jadi istilah saya itu cara berpikir yang benar itu lebih penting daripada jawaban yang benar. Iya. Nah ini nanti bagaimana kita di pesantren kita gitu. Nah itu betul. Jadi bisa jadi itu anak ngerjakan itu di ujung itu salah, tapi prosesnya benar nih. Udah dikasih nilai A aja gitu loh. Ini prosesnya udah betul gitu loh. Bukan Nah diarahkan dulu. sehingga sebetulnya boleh dibilang sebetulnya kita tidak perlu guru pintar, tapi guru yang membimbing cara yang benar anak itu belajar. Itu sebetulnya. Nah sekarang nggak ada itu. Jadi sekarang semuanya kita ngambil jalan pintas. Jadi dari anak pokoknya SD, SMP, SMA. Jadi pokoknya sekarang tuh makanya kemudian sekolah itu berubah. Waktu kemarin UN itu kan fatal, akut waktu UN itu. Jadi sekolah itu begitu tahun kelas 3 itu sekolah berubah menjadi bimbel. Iya. Berubah betul. Semua. Bimbel, dan bahkan bimbel itu dimasukkan ke sekolahan untuk ngajar anak-anak. Guru-gurunya sekarang istirahat. Iya. Itu guru-guru bimbel suruh ngajar, itu waktu UN itu. Karena hasil. karena ngejar ujian Yang masuk. kenal hasil. Yang Jadi proses nggak penting, yang penting hasilnya ujian nasional. Itu fatal waktu itu. Walaupun sekarang sisanya masih ada, karena belum digeser dari orientasi hasil ke orientasi proses. Saya menyarankan itu, walaupun sekali lagi tadi ada satu kurikulum, kalau ini tidak digeser tetap aja, karena guru tuh sudah pada taraf teman-teman saya ya. Tadi ganti kurikulum setiap ganti menteri itu sekarang sudah apatis. Nah terserah lah. Guru kan besok juga nanti ganti lagi kurikulum, kita sih yang penting laksanakan aja. Yang penting Sekarang sudah guru nggak berpikir lagi mengajar yang baik, enggak. Sudah apatis dengan setiap ganti menteri itu ganti kurikulum. Tanggung jawab. Yang saya ingat ya, waktu tahun 64 belajar SD itu seperti yang anak antum katakan tadi, gimana cara berproses Prosesnya. bukan hasil. Bukan hasil. Karena kenapa? Kalau udah proses benar, insya Allah kesana tuh udah jarang yang Bengkok. jelek. Mau di mana. Saya waktu dulu berhitung ya, saya ijazah berapa? 10. Yang penting rumusnya ya. Rumusnya yang kita pelajari. Iya, gini, zaman gini. saya juga begitu. Baru si guru baru bikin soal, Udah tahu kita udah jawaban. ngerti. Oh gini nih langsung. Termasuk rumus bisa. Bener. Rumus Iya, cara. iya. Rumus. Saya kemarin banyak ngobrol sama si Adi anak asrama. Adi anak asrama yang bikin itu. Saya kan cerita buku ini. Kata dia, Bang, saya kemarin kuliah di UNJ saja. Itu ketika dosen menerangkan ini, saya menyampaikan cara lain, itu disalahkan. Dianggap salah, jadi cara yang berbeda itu. Salah ya. Salah. Yang kan sebetulnya kan harus ya udah, cara bisa berbeda, tapi bisa jadi kan sampai tujuan. Sekarang itu begitu itu. Jadi caranya aja harus sesuai dengan yang diajarkan dulu. Tapi begini Pak Rahman, kalau saya membanding ya sekolah-sekolah Katolik yang pernah saya masuk ke situ, setiap ujian nasional kan kita selalu tukar-tukar itu. Tugas. Nah, jadi kelihatannya mereka tidak dagang sekolah ya. Jadi mereka itu sekolahnya betul-betul pada ordonya. Ini Katolik ya, dia pada ordo Ordo Katolik. ya kan.
Kalau kita nih sekarang identitas sekolah nih kan nggak jelas nih. Nah itu dia. Nah ini sebuah persoalan. Itu dia. Jadi persoalannya letaknya di akar, Bang. Itu yang tadi saya ajak itu diantaranya nanti sekolah itu dipersilahkan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan karakter lembaganya. Seperti misalnya taman siswa, ya udah dipersilakan taman siswanya kan? Gitu loh. Gak masalah gitu loh. Nanti misalnya Kristen Katolik, dia ordo Katolik yang dikembangkan, iya nggak apa-apa. Jadi gitu ordonya itu nonjol ordonya. Dan itu menjadi nilai semangat loh, beda ini. Kalau sekarang kita dipaksa untuk sama seragam. Kalau kita sekarang Betul. melihat sekolah itu dagang sekolah, jadi persoalan memang. Yang memaksa itu kan untuk kita aja, tapi kenapa ke Kristen enggak ya? Bukan kita yang salah menerjemahkan. Kita Kita salah. Mereka terima, tapi diterjemahkan sesuai dengan kemauan mereka. Betul. Nah, makanya itu Hah? jadi saya mengatakan seperti itu. Jadi apapun yang berubah kurikulum dari pemerintah, mungkin setiap menteri berubah ya 5 tahun sekali berubah. Di mereka enggak, mereka tetap sesuai Ya, dengan mereka- idenya. Nah, karena mereka punya jati diri. Betul. Jadi Betul. kita itu harus Saya- menemukan jati diri kita itu apa. Betul. Kurikulum berubah ya Biar ada penyesuaian dikit-dikit aja. Ah, harus harus. begitu. Saya- Jangan-jangan kalau mereka yang, punya jati kalau yang diri. saya tawarkan justru total. Enggak usah dah ganti kurikulum enggak usah. Biarin aja. Arahnya aja. arahnya Ini aja. negara mau kemana gitu loh. Nanti tujuan akhir. si sekolah ini, lembaga misalnya Al-Azhar atau Muhammadiyah atau sekolah-sekolah NU, sekolah PU, sekolah Matlaul Anwar. Oh, arahnya kita ke sana. Misalnya tadi, satu contoh kan. Pokoknya kita Indonesia 5 tahun ke depan kita harus mengalahkan Cina. Ya udah, itu arah kita. Strateginya Masing-masing. masing-masing. Masing-masing Atau punya strategi. dia garis besar aja lah. Jangan kurikulum detail kayak sekarang. Sekarang kan sampai metode ngajar harus sama seperti yang diarahkan di pusat loh, kan kacau. Sebetulnya negara itu udah kasih ya kurikulum maksimal, kurikulum minimal. Tapi ternyata kan guru nggak bisa menerima. Nggak bisa. Mana anak yang maksimal, mana anak yang minimal. Nggak bisa. Kalau kita katakan Papua minimal, Jakarta ini bisa jadi di bawah Papua juga ada. Itu susah menerjemahkannya. Iya. Nah, berkaitan dengan satu anak satu kurikulum itu kan pasti Silakan, metodenya lagi yang berbeda. Silakan deh ini kita bahas ini. Tadi kan Iya. Praja. Ya, jadi itu kalau metodenya gini memang yang mungkin yang agak berbeda dengan yang praktek yang sekarang dilakukan oleh guru itu, karena saya mengarahnya ke satu anak satu kurikulum, sehingga guru itu harus paham satu-satu. Dia harus punya catatan satu-satu Tentang anak itu. tentang anak itu. Oh, dia anak keberapa, dia ibunya begini, bapaknya begini, dia udah punya catatan. Karena pemahaman anak tentang pelajaran itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang dia. Jadi ketika guru menerangkan begini, mesti pemahaman ini satu-satu beda. Karena latar belakangnya beda-beda mereka. Yang latar belakang pedagang, latar belakang petani, keluarga itu mesti beda. Nah, itu harus dipahami oleh guru. Sehingga yang saya harapkan, si anak itu misalnya nih murid-murid ini, itu merasa ketika guru berkomunikasi ini, itu merasa dia seperti saya sedang berdua ngomong dengan Erik, saya sedang berdua dengan Gatot, gitu loh. Walaupun sebetulnya dia banyak nih, karena saya paham itu satu-satu latar belakang yang begini, latar belakang begini gitu. Sehingga nanti ketika anak itu harus diapresiasi atau anak itu harus dihukum, tidak boleh sama. Karena latar belakang beda-beda nih, bisa jadi nih anak ini kalau dihukum sama, dia bisa fatal nih akibatnya. Misalnya nih anak sama-sama bolos. Misalnya anak-anak katakanlah ada 5 orang nih anak nih. Tiba-tiba di jam pelajaran tertentu keluar dari sekolah gitu loh. Bolos itu. Itu bisa jadi menghukum mereka berlima itu tidak boleh sama. Beda-beda. Karena bisa jadi kalau disamakan itu bisa fatal. Latar belakang mereka beda-beda. Gitu. Nah, itu dengan pemahaman itu nanti ada caranya. Saya menawarkannya ada risetnya. Risetnya itu pendekatannya kalau ini namanya immersion research. Immersion research itu kalau bahasa Jawanya itu ngerogoh sukmo. Kita menyatu dengan anak, nanti kita gali itu secara kualitatif. Nanti ada catatannya itu masing-masing. Curhat. Ada catatan masing-masing curhat gitu. Jadi tidak interogasi seperti polisi, bukan. Nah, Jadi santai nanti dapat datanya. Di samping data-data kuantitatif mungkin lewat
mereka ngisi data ya. Nanti Satu-satu. Nanti sehingga tahu persis latar belakang itu satu. Yang kedua nanti guru, memang ini akan lebih berat. Guru harus membuat, misalnya gini, anak ini saya habis menerangkan pelajaran tentang hukum Newton misalnya. Nah ini anak-anak ini diminta untuk menjelaskan menuliskan apa yang dia pahami. Mungkin juga termasuk pendapat dia tentang pelajaran ini, menarik apa enggak. Nah nanti guru punya catatan. Oh, sini dia nggak ngerti. Oh dia nggak suka di pelajaran ini. Oh dia nggak suka dengan gurunya. Bisa jadi itu dia nggak suka itu bukan dengan pelajarannya, dengan gurunya nggak suka macam-macam. Dia punya catatan semua. Itu saya sebut dengan portofolio. Yang itu dilakukan oleh guru. Nah, memang saya ada misi di sini. Ini karena guru ini tugasnya berat. Nanti saya minta ke pemerintah, ya masyarakat lah minta ke pemerintah agar nih guru gajinya lebih dari, ya sama lah seperti negara-negara maju ya, di Finlandia, di Cina, itu kan gaji mereka tinggi sekali. Enggak Malaysia gitu. Malaysia gitu yang dekat ya, Malaysia, Brunei itu kan gaji guru itu tinggi. Karena tugas guru ini berat dan tugas guru ini tidak bisa diganti oleh siapapun. Dengan tadi cara begitu, riset begitu, nggak bisa nih kelas ini kosong. Itu kelas kosong itu siapa yang ngisi itu nggak ngajar, nggak bisa. Ya sekedar ngajar bisa, tapi dia memahami satu-satu anak nggak bisa. Tadi, jadi model sorogan. Jadi nanti kalau dulu sorogan ya tradisionalnya kan gitu. Jadi anak itu ya satu-satu. Nah sehingga nanti ketika anak itu saya menerangkan hukum Newton, ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang setengah mengerti. Ya udah biasa aja, nggak usah dihukumin. Oh ini anak bodoh, nggak usah. Karena masing-masing kecepatannya beda-beda. Yang harus dilakukan oleh guru, oleh sekolah itu bukan membandingkan Erik dengan Gatot, bukan. Tapi membandingkan Erik sekarang dengan Erik kemarin. Perkembangannya gimana? Itu yang lebih menurut saya. Karena beda, dia nggak bisa dibandingkan dengan ini karena latar belakangnya beda, situasinya beda. Jadi yang paling penting kata kuncinya itu jangan berhenti belajar. Kalau kecepatan masing-masing orang beda-beda, tapi berhenti belajar itulah kesalahan. Makanya singkong, makanya lauknya apa itu? Keju. Tapi sekarang ada singkong keju. Itu yang guru yang harus sadar. Yang pertama, guru jadi sahabat tadi. Sehingga nanti guru itu paham persis satu-satu. Termasuk hal-hal yang sangat pribadi dari anak itu guru paham. Karena tadi ngobrol, oh ini anak ini ya bapak ibunya kemarin habis ada ini KDRT, ibunya artis, bapaknya artis gitu, KDRT dia agak stres mungkin. Itu harus paham guru. Oh ini satu-satu paham. Sehingga nanti guru itu jadi sahabat. Nah yang kedua saya tawarkan kemudian guru yang sendiri, guru yang filsuf. Guru yang filsuf itu guru yang melatih berpikir ilmiah. Yang ini sekarang nggak ada sama sekali. Karena apa? Sekarang ujian tesnya aja dengan pilihan ganda, nggak ada pilihan esai lagi. Esai udah nggak ada ya. Tapi sebenarnya kalau ke arah itu Bang Romani, kurikulum kita sekarang sudah mengarah ke situ. Betul. Kurikulum. Betul. Tapi ada persoalan budaya menabrak kita. Betul. Kenapa? Guru filsuf itu nanti akan sejajarlah murid dengan guru. Kalau itu yang dikejar. Betul. Pada waktu itu kita kejar, ada guru dengan budaya tertentu nggak mau. Itu persoalan. Itu yang saya bongkar di sini. Itu yang di sini bongkar. saya bongkar. Itu guru dulu. Betul. Makanya tadi Saya sudah nampak gambaran ini nih. dengan jadi sahabat itu kan sebetulnya dulu Rasulullah dengan murid-murid juga sebutnya sahabat, masih jajarkan. Makanya dari itu Rasulullah tahu persis satu-satu tuh potensi sahabat. Sekarang ini posisi guru dengan murid atas bawah. Bapak gitu. dan anak ya. Termasuk juga bapak dan anak kadang-kadang atas bawah juga, jarang yang sejajarkan kan. Nah itu yang saya sebut di sini komunikasi kita guru dengan murid itu namanya komunikasi subjek objek. Murid itu adalah objek.
yang saya tawarkan subjek sejajar. Itu guru ketika menjadi sahabat murid, termasuk ketika jadi filsuf juga sama. Nah, ketika jadi filsuf itu sebetulnya yang saya tekankan, guru itu melatih murid-murid bertanya. Jadi nggak kayak sekarang, siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang bisa bertanya. Kalau yang di sini nanti saya harap aja siapa yang bertanya semuanya angkat tangan semua. Berarti sama kayak saya ngajarin Jadi anak berarti TK. itu anak itu bertanya. Nah, cara bertanya gimana? Saya sampaikan sini ini globalnya, walaupun tadi saya sampaikan kalau nanti guru pengen detail bagaimana cara bertanya ke murid, ya ada caranya, ada trainingnya. Gitu. Jadi ada buku apa ya karangan Pak Anwar Arif ini, Paradigma Pendidikan Baru. Ya. Jadi di dalam buku itu dia bicara apa yang ente sampaikan itu di Indonesia itu berat. Kenapa berat? Hanya orang pinggir pantai yang bisa diajak berpikir ke arah seperti itu. Kata dia loh ya. Ya kulturnya yang akan diajak berpikir seperti itu. Sementara orang yang agak ke dalam, Ke pegunungan ya. nah ya kan mereka tetap berpikir dengan cara-cara yang di bawah di bawah. Kan begitu. Karena dia di atas ya. Hah? Karena dia di Jadi atas. nggak mau yang di atas itu kalah. Ya. Nah lantas dia contoh karena dia HMI ya, dia bicara yang dikatakan kader itu apa gitu kan? Nah yang dikatakan kader itu ada keterbalikan yang di bawah naik ke atas. Adik kita kan nggak bisa itu, ya kan? Yang saya baca loh di buku itu, ya. Nah sekarang kita kembali misalnya kurikulum 2013, penggagasnya Muhammad Nuh kan? Dia kan orang pinggir pantai, ya enggak? Cara berpikirnya ke arah itu dan itu nggak bisa. Nah, begitu itu di Solo, waduh, marah itu guru. Si Jawa itu pada waktu dia mulai dikalahkan oleh muridnya. Udah mulai itu kan ada di dalam apa itu diceritakan oleh si Anwar Arifin itu ya. Gitu. Jadi yang saya ini tawarkan itu tadi guru yang jadi filsuf itu, jadi sahabat itu mungkin agak berat. Wah, filsuf kan tinggi banget, paling tinggi di level intelektual kan udah paling tinggi kan ya. Nah, saya tawarkan itu sebetulnya sederhana. Tidak selalu semua pertanyaan murid itu guru harus bisa menjawab. Bahkan saya tawarkannya satu kata kunci filosofisnya itu adalah saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya satu hal, yaitu saya tidak tahu. Jadi intinya sebetulnya tadi tidak selalu harus yang nanti murid tanyakan itu guru harus bisa menjawab semua, enggak. Tapi justru keberhasilan guru itu ketika anak itu terus bertanya. Itu justru di situ intinya. Sampai bisa jadi tadi sampai guru sendiri nggak bisa menjawab. Nah itu berarti guru berhasil gitu. Itu intinya di situ. Bikin guru nggak jawab ya. Tidak harus, tidak selalu misalnya Pak ini mengapa begini, mengapa begitu sampai guru nggak bisa menjawab. Guru nggak harus kemudian jatuh harga dirinya, nggak usah, nggak. Justru berhasil karena dia berhasil menciptakan anak-anak yang 1732. pandai bertanya. Di situ ininya karena ilmu pengetahuan itu lahir dari pertanyaan. Dari zaman Sokrates, Descartes, semua para ilmuwan itu lahir dari pertanyaan. Mengapa? Kenapa? Bagaimana? Itu semua dengan pertanyaan. Itu yang kita dulu belajar teori filsafat ilmu di kampus kan semuanya Bertanya semua. Berarti analisis ya hasilnya. Murid itu kan artinya bertanya. Murid. Murid itu kan bahasa Arabnya itu yang bertanya itu murid. Jadi kalau nggak bertanya bukan murid. Intinya pokoknya guru itu melatih anak bertanya aja udah. Boleh dibilang justru murid itu akan dianggap salah kalau nggak bertanya. Iya. Dan guru harus merasa gagal kalau murid nggak bisa bertanya. Dan nggak berani bertanya. Berarti masih ada jarak tuh tadi. Ada atas bawah. Kalau ada atas bawah, murid nggak berani bertanya. Betul. Murid itu akar katanya dari bahasa Arab loh. Arona. Mada turid. Iya, arona Murid. yang Mada turid. yang menghendaki, Hah? yang Iya, mada turid. mencari. Kayak bakul mau makan, akhirnya bakul jadinya. Coba dia jelaskan semuanya itu apa ya? Ya,
Ini sangat menarik ya. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mensosialisasikan buku ini dan memperkenalkan buku ini kepada mitra-mitra guru atau sekolah-sekolah yang ada keinginan untuk merubah pola, bukan sistem ya, karena sistem sudah diatur oleh pemerintah, pola pengajaran di sekolah. Paling tidak begitu polanya. Polanya. Paradigma Bukan guru sistem. yang berubah, paradigma Iya. sekolah yang Membangun sekolah pola. Jadi sehingga hasil anak didik itu nggak cuma hasil, tapi prosesnya juga kelihatan. Kalau cuma hasil kan bisa belajar dari Google, lama-lama hilang kan, hafalannya juga hilang, apanya hilang. Beda kita dulu, kita itu hafalan ingat banget, sampai sekarang saya ingat banget apa yang saya hafalkan dulu. Tapi sekarang belum tentu langsung bisa seperti itu. Kenapa? Karena jalan pintas. Kenapa bisa pakai jalan pintas? Karena orientasinya hasil. Bukan proses. Nah, kalau proses itu kan tahap demi tahap, step demi step ya. Lama-lama kan ada hasilnya. Kayak saya contohkan misalnya gini, di buku saya satu kita pernah membaca, mendengar riset yang dilakukan oleh Clifford Geertz tentang Jawa kan, bahwa kesimpulan dia itu Jawa itu ada santri, ada bangun, ada priayi. Nah yang kita hafalkan tuh ininya, ini keliru. Yang kita harus tahu itu adalah cara dia mendapatkan ini. Karena ini itu hasil ini sekarang mungkin sudah berubah. Tapi cara dia mendapatkan ini, nah itu bisa kita ulang. Dan pertanyaan apa? Gitu. Kenapa? Terus bagaimana dia mendapatkan ini? Nah itu yang menurut saya di sekolahan jarang tadi diajari itu, dilatih. Nah yang paling penting menurut saya nanti kalau mungkin audien bertanya, ini metode ini sudah diterapkan di mana? Pesantren. Nanti akan kita terapkan di pesantren Husnul Khotimah Sukabumi. Testimoninya belum ada Kalau ya. punya anak-anaknya, Ya kan ini baru terbit. Ya kan, ya kalau kita perkenalkan ke luar, ditanya tadi itu Nah. testimoni kita belum ada kan. iya Jadi makanya agak ini lemah akan juga. diterapkan di sekolahan Sukabumi. Iya. Jadi kalau punya putra putrinya kesana aja, Nah, gitu loh. jadi ini saya tuh Ini sebentar untuk sekolah formal atau pesantren? formal Formal pesantren sama aja. dan pesantren. Semua yang berkaitan dengan pendidikan. Ini. Nah, ini ternyata konsep ini sama seperti yang Rasulullah dulu itu di Cirebon. Cirebon itu nggak mau kiai dipanggil kiai, dipanggilnya Kang. Kang Haji. Kenapa? Supaya dekat katanya. Iya. Familiar. Benar. Familiar. Jadi walaupun cium tangannya apa tapi panggilnya Akang. Betul. Jadi nggak ada Pengaruh jarak. itu, sebutan Pengaruh, itu jadi iya. pengaruh banget. Nah, dari pengalaman saya meninjau di pesantren Jaga Satu contohnya ya. Di Jaga Satu itu kan Kang Ayub ya. Santri itu biarpun segan, tapi untuk bertemu itu nggak kekuk. Ketemu-temu aja. Kenapa? Karena Akang gitu. Bertanya pun nggak sungkan-sungkan gitu kan. Familiar lah. Familiar. Beda sama Pak Kiai. Iya. Pak Kiai itu nyuwun sewu kadang-kadang. Nah ini di Darussalam itu kan Kiai. Pengalaman Iya, saya betul. nih. Ceritanya saya lagi main ke rumah Kiai, itu ada santri pada itu sampai duduknya di tanah, masya Allah itu feodal banget. Nah ini jangan begitu, ini kita sama kan gitu. Tapi memang tadi itu tantangan budaya kita, benar banget. Jadi budaya Jawa itu makanya kiai, mungkin di Sumatera tidak terlalu mungkin ya. Kan cenderung egaliter kalau Sumatera kan. Iya. Kalau Jawa itu kan ini banget tadi. Iya, Saya Sampai baca ada- bukunya Anwar Arifin itu. Jadi kenapa sekolah itu gagal? Ya seperti itu tadi, kurikulum itu menyeluruh ke sama. Nah, sementara akar orang berbeda, itu yang menjadi persoalan. Soalnya kan di situ. Makanya kalau kita lihat sekolah-sekolah Katolik itu, dia kan lebih berbasis ordo. Nah, ordonya itulah yang menjiwai sekolah itu. Betul. Jadi masa guru sejarah mengajar fisika, nggak masuk akal. Nah iya. Hah? Di mana anunya Di ya situ sekolah nyambungnya? nyambung di mana? Berarti Nah, kan ada gitu. pelatihan untuk menyampaikan fisika ini kan? Ya. Kecuali dia itu basicnya fisika tapi masuk jurusan sejarah, boleh-boleh Jadi aja. aneh, gurunya itu nggak banyak. Saya tanya tuh nggak banyak.
Cuma guru yang diutamakan tadi itu guru yang melihat orang dari ujung kaki Ya. sampai ujung kepalanya untuk keseluruhan. Hmm. Nah, kita nggak ada itu. Nggak ada kita. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu namanya guru apa itu? Hah? Guru apa namanya? Nah, itu yang Terapi BP. edukasi, bukan BP. Bukan. Namanya terapi edukasi. Nah itu yang nanti di saya jembatannya tadi portofolio pendidikan. Jadi ada catatan tuh guru. Memang sih saya belum ini. Ini yang akan melakukan siapa, guru kelas atau tadi itu gitu ya. Tapi intinya ini ada catatan sehingga satu-satu tuh anak tahu perkembangan. Kalau kita gitu kan melihat sekarang di sekolah anak saya SMK itu harusnya gitu ya, umpamanya mau ini harusnya bisa itu wali kelas harusnya bisa memahami itu. Tapi ternyata itu wali kelas tiap tahun ganti. Ini kesalahan. Nah, kelas 1 ganti, nanti kelas 2 ganti kan? Ya. Gimana ada wali kelas bisa memahami setiap Sudah gitu nggak punya catatan. Nah itu lebih parah lagi. Udah tuh. Dan itu pernah saya tentang di Taman Siswa waktu saya masuk. Pas saya 2 tahun saya jadi wali kelas. Terus besoknya jadi Ganti. wali kelas ganti. Saya berontak. Kalau saya ganti saya nggak mau jadi wali kelas. Dan sampai sekarang diterapkan ternyata. Jadi kelas wali kelas 1 ya sampai kelas 3. Ya. Oh jadi di kelas itu, Kelas Jadi itu di terus. kelas anak itu kan? Nah, Bisa, jadi itu kita salah- paham. Itu salah satu Nah, solusi itu untuk paham itu. solusi. Betul. Nah, itu kan di negeri nggak kayak gitu. Betul. Nah, Ya, itu dia. kalau mungkin SD bisa diterapkan 6 tahun. 6 tahun ngerti betul. Berhasil. Kalau nggak begitu, tadi ada jembatan catatan. Nah, Jadi iya. ketika dia pindah wali kelas itu, si wali kelas baru, oh ini anak ini begini. Tapi tetap aja itu kurang Pak Rohmadi. Betul. Karena apa? Tidak Menjiwai. menjiwai. Betul, betul. Tahu catatan tapi tidak menjaga. Apalagi dengan orang tua. Wah, nggak tahu lagi, lebih jauh lagi. Betul. Dan itu saya terapkan, saya tentang itu. Dan sekarang sudah Itu di betul. zaman siswa. Akhirnya ngikut ya dari kelas satu Itu sampai yang kelas yang tiga. sampai kelas yang tiga. akhirnya cenderung nanti kelas itu ketika guru cenderung udah menyampaikan mata pelajaran aja, dia nggak tahu peduli satu-satu Iya. anak itu. Nah, Dan disitulah kemudian susah kemudian guru menjadi sahabat akhirnya. Nah, Susah juga, udah ganti. dan itu pas saya Benar ya? wali kelas 2 pindah, saya gantiin. Tadi saya udah gak jadi wali kelas. Dan itu apa yang tadi bahwa hukuman diratakan itu terjadi saya terapkan. Karena saya kan belum paham. Anak ngerokok di depan usia itu ngerokok, babat dah bisa cukur semuanya. Salah satu anaknya, itu marah-marah, saya akan dendam ke bapak. Itu Terjadi dia. salah satu Betul anak. itu. Gak bisa disamakan. Saya tidak akan Karena dia terima. punya latar belakang yang Ya berbeda itu satu-satu. ternyata Gak saya bisa. pelajari, ternyata Nggak bisa. anaknya berhukum, bapak ibunya itu pisah, terjadi kayak gitu. Oh jadi masalahnya di situ. Ya itu kan Jadi terjadi. dia bisa trauma yang pernah Nah, terlalu itu. dulu mungkin kalau dia marahin dibotakin. Nah, terjadi. Ini dia menurut kesalahan sama sudah dibotakin lagi. Itu traumanya bisa dalam. Terjadi itu. Terus saya ragu lagi, saya minta maaf, saya Membekas nggak tahu. ya? Membekas terjadi. Kemarin belum ragu. Jadi nggak Itu bisa. terjadi Pak. Nggak bisa. Itu makanya kan gini dalam sosiologi itu kita itu tidak boleh disamakan dengan struktur dan kategori istilahnya. Jadi kategori laki perempuan, kategori laki perempuan. Kalau struktur itu kaya miskin, orang kota orang desa itu kategori. Status. Nah itu nggak bisa. Tadi misalnya menghukum ya anak perempuan itu disamakan, nggak bisa itu. Itu nggak bisa juga, nggak bisa. Nah ini kadang-kadang kan disamakan juga. Nah sesama anak laki-laki aja nggak bisa juga disamakan karena masing-masing itu punya latar belakang yang bisa berbahaya ya. Bayangkan aja, kadang-kadang kita ketemu orang yang trauma. Saya punya teman trauma itu karet gelang. iya. Itu trauma dengan karet gelang coba. Nggak bisa. Ada teman saya itu trauma itu dengan peniti coba. Iya. Bayangkan kalau kita menghukum dia dengan sesuatu yang ternyata itu trauma dia, bisa kejar itu orang. Iya, baru dilihatin aja udah. Iya. Sehingga itu hal satu-satu nggak bisa. Nah, sekarang ini, makanya kan ini teorinya kan begini. Nah nanti prakteknya guru akan lebih tahu tuh gimana caranya. Ya intinya kan ini nggak boleh disamakan tuh murid. Dia harus satu-satu dan guru harus satu-satu tuh paham.
Nah di antaranya tadi kalau modelnya di Pak Gatot, kalau SD misalnya kelas 1 sampai kelas 6 tuh jangan ganti tuh balik kelas. Mungkin solusinya itu. Apalagi kalau disertai catatan ya, itu akan lebih ini. Oh dia dari sehingga sebetulnya misalnya gini, setelah lulus SD itu, menurut saya guru itu akan paham kamu itu lebih cocok nanti jadi seniman. Itu akan lebih paham tuh guru. Daripada 6 anaknya. tahun. Daripada anaknya. Daripada orang tuanya, tuanya, daripada orang tuanya. termasuk daripada tes kan sekarang kan pakai tes IQ lah, Nah, tes ini. saya ini termasuk Itu salah baru satu tahu. yang Guru. diarahkan guru. Sekarang harus tes ini lah, tes itu lah, termasuk juga anaknya juga apa kan? Itu mesti tahu. Oh anak ini matematikanya bagus. Oh ini anak menggambarnya bagus. Oh ini kalau dia terangin, wah kemana-mana. Tapi kalau ditanya ngerti, itu paham persis. 6 tahun. Nah, sekarang nggak begitu. Iya, karena nggak tahu ya. Nggak tahu. Udah Ganti. Nah ini intinya kan tadi guru itu harus paham. Nanti kalau guru itu konsentrasinya ke anak, ke murid benar-benar. Nah ya. sekarang akhirnya guru konsentrasinya ke yang penting transfer ilmu. Iya. Yang penting nanti anak bisa mengerjakan ujian. Udah. Dan juga Akhirnya sekarang ribut kan. Ini anak-anak sekolah sudah hamil di luar nikah. Sekarang kan di luar nikah sekarang kan. Iya. Di Ponorogo. Ya ini kan akibat ini sebetulnya. Ini kita memanen itu sekarang. Dramayu, sekarang misalnya Dramayu. Kita aja enggak? dan sadar Jadi itu efek samping yang kita jadi residu dari sistem pendidikan kita gitu loh. Kita ribut di situ. Resitunya ya. Sistemnya sudah, ya, kita masuk. Saya lagi ini lagi kemarin saya sampaikan. Jadi tujuan pendidikan nasional kita itu ke perennial, kalau saya bedah pragmatis sama humanis. Sekarang itu lebih pragmatis. Iya, betul. Kalau sekarang sibuk, wah ini anak-anak kita moralnya kacau. Ya emang kita lebih makin pragmatis masalahnya. Ya, wajar kan? Wajar, kita panen sekarang itu. Ini dampak ya. Dampaknya begitu. Nah, Jadi- ini artinya kan kalau ini saya, oh ya iya, ini terus yang penting kan tahu akar masalah dulu kan gitu. Akar masalahnya di sini, nanti kita bisa memperbaikinya di sini bisa. kalau udah seperti itu susah Nah, dikoreksi ya. Oke, sekarang begini. Dibetulinnya susah ya. udah- Kalau sistemnya masih begini ya susah. Kalau Kondisi sistemnya masih begini. kondisi kan sekarang begini. Dari buku ini sebenarnya solusinya apa sih? Apakah ini solusi untuk memperbaiki peradaban pendidikan yang sekarang Ya terjadi? solusi lah. Kalau tadi istilahnya tadi misalnya kemudian presidennya Nanti. menyadari ini tadi sekolah diberikan keluasaan, lembaga diberikan keluasan tadi kalau di Kristen aja sesuai dengan ordonya karena itu ruh pendidikannya akan dalam kalau sesuai dengan Ordo. karakternya itu ya Jadi antara budaya dengan Antonius itu beda. beda itunya Beda. karakter Karakternya itu yang menjiwainya beda itu. beda. Nah kurikulum nasional itu menyeragamkan harus sama. Dan gurunya kuat. Di sekolah kita kan gurunya nggak kuat. Ya. Nggak kuat gurunya. Bukan Coba masalah IT. gurunya. IT itu gurunya dianiaya loh. Gurunya dia. IT dianiaya. Gajinya tuh nggak benar. Gajinya kecil. Nggak benar. IT itu guru dianiaya. Teman saya dulu Al-Azhar itu Pak Gatot kategori tahu bagus. namanya Qadar Slamet. Ya, Qadar Slamet itu kan ngajar di SD itu Nurul Fikrin. Anaknya aja nggak bisa sekolah di situ karena mahal. Akhirnya keluar gajinya kecil. Padahal bayaran sekolahnya kan mahal Nurul Fikrin. Jadi guru dianiaya. Kan jadi persoalan tuh guru dianiaya. Sementara sekolah Katolik tadi gurunya dibeginikan. Itu bedanya ya. Bedanya kan di situ. Adik kita Al-Azhar sebetulnya. Nggak tahu tuh anak jaringan gitu. Kita bisa kan gitu kan kalau punya pesantren Nah, gurunya di Oke. Ya harus bisa, no? Kita kembali Harus ke bisa. persoalan. Ini kan satu anak satu kurikulum adalah satu produk perdana dari teman kita Rohmadi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar yayasan ini punya aktivitas berkaitan dengan buku ini? Saya kan punya ide bagaimana kalau kita nanti ketemu dengan bagian kurikulum di Al-Azhar untuk mempresentasikan ini biar
beliau ini bisa mengajak para gurunya di seluruh Sabang Al-Azhar, suku semuanya kan. Dan kita ya kasih ada kegiatan ya. Dan ya kasih Ada ini ada pemasukan lah. pemasukan dan ada kegiatan minimal dari hasil penjualan ini kan. Kalau Ya. misalnya nggak ada biaya kan dari hasil penjualannya. Kalau misalnya ada biaya tinggal sharing profitnya bagaimana kan Ya. begitu. Kebetulan di Al-Azhar itu saat ini yang pegang kurikulum adalah adik saya. Makanya nanti akan saya ajak ke rumahnya biar ngobrolnya lebih gamblang. Kalau udah ada pemahaman, satu konsep, satu visi, ada keinginan untuk merubah Al-Azhar harus bagaimana, apakah orientasinya hasil atau proses, itu kan tergantung dari bagian kurikulumnya kan. Dengan disodorkanlah satu anak satu kurikulum, lalu bagaimana pola pendekatannya, siapa tahu dari situ kita ada titik terang seperti itu. Tinggal nanti bagaimana mekanismenya kan gitu. Pintar-pintar kita Jadi presentasinya. ini kelihatannya Warahmani Hmm. harus dimunculkan instrumen pendukungnya, ya enggak? Kalau memang ini akan kita lempar ke sekolah Oke. ya, nggak bisa ini aja instrumen pendukung ini kan apa gitu, sehingga nanti kan bisa menghidupkan itu walaupun satu sekolah beda budaya ya, antar sekolah itu beda budaya. Instrumennya perlu dibuat Betul, ini. betul. Oke. Nah sekarang saya pengen tahu juga nih konsep yang mau dikembangkan ketika kita udah menerangkan buku ini kepada guru atau kepada pihak-pihak pendidikan, bagaimana gambarannya? Seminar, udah buku atau apa gitu. Betul. Seperti apa Seminar, yang udah. kira-kira? Iya, iya. Ada pelatihan berarti mungkin. Jadi memang ada beberapa bagian, mungkin pertama tadi mungkin seminar itu Review, ya. bisa jadi lebih ke preview garis besarnya dari konsep ini. Kemudian nanti kalau guru ingin dalam, karena kan saya menawarkan misalnya tadi guru yang menjadi sahabat, itu kalau betul guru ingin jadi sahabat, kalau saya tawarkan ada riset, Iya. guru melakukan riset, saya bisa mendampingi guru itu melakukan riset terhadap murid-muridnya, sehingga nanti guru itu punya portofolio masing-masing anak, punya catatan. Ya kalau itu harus ada instrumennya kan. Nah kemudian kalau misalnya sekolah kita pengen anak-anak kita terlatih bertanya, guru yang filsuf itu. Guru yang filsuf itu kan saya menawarkan 3 cara. Metodenya Socrates, metodenya Descartes, metodenya Nikichi Toyoda, pendiri motor Honda Toyota Motor. Toyota Motor. 3 itu metode bertanya tuh 3-tiganya. Itu ya artinya kalau guru pengen bisa begitu, ada pelatihan lagi khusus yang itu gitu loh. Tertentu kan? Tertentu gitu loh. Nah itu saya kira ada pelatihan tersendiri kan, yang guru yang tadi menjadi sahabat juga ada pelatihan sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya nanti ada sekolah yang ingin oke lah, kita pengen juga sih punya sekolahan yang punya karakter sendiri, tadi yang tadi Bang Mumin sebutkan, yang sekolah Kristen begitu mereka. Nah kita juga bisa memberikan harapannya konsultasi, pelatihan dan konsultasi bagaimana membangun sekolahnya. Kemarin saya sampaikan ontologi sekolah itu apa, bisa mengikuti apa, nanti kita dampingi bagaimana dia ketemu tuh. Berarti ada 3 konsep yang mau dibangun ya. Yang Pertama bisa kita adalah tawarkan. review dulu, pengenalan tentang buku ini, terus penerapannya bagaimana, lalu pelatihan berkaitan dengan pola penerapan pola program satu anak satu kurikulum, dan yang terakhir adalah konsultasi. Ya sangat bagus itu. Ya itu berarti panjang kan. Ya siapa tahu ini adalah passive income buat yayasan. Mudah-mudahan sih begitu. Aktif Iya. income. Aktif. Aktif income. Bukan pasif. Jauh ke level lah. Artinya kita duduk di sini tahu-tahu twing. Tapi saya dulu sebetulnya Bang Romani ya, dalam rangka seperti ini, penempatan pertama kita itu yang kita tawarkan itu PKBM, itu lompatan, ya kan? Nah itulah dulu saya pernah sampaikan di sini, kita beli dulu rumah di perumahan perumahan yang bersubsidi itu kan meluas. Kita beli di
pojok-pojoknya itu artinya rumah yang Ya. ada tanah sisanya itu ya. Ya. Oh, hook. Nah, ya, hook. Mm-mm. Itu ini kelihatannya agak mudah untuk melaksanakan ini. Betul. Agak Betul. mudah Betul. dibanding kita langsung masuk ke sekolah formal yang Betul. besar. Jadi Saya dulu tawarkan begitu kan, Betul. tapi kan nggak ditangkap tuh. Ya. Ditangkap. Dan waktu itu buku saya belum ini juga. Sekarang lebih ini, artinya lebih nyambung nih. Kalau itu ditangkap, itu luar biasa. Kenapa Minjali bikin pondok itu dia berangkat dari yang seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi saya kemarin cerita sekolah di homeschooling saya itu kan saya memang induk ke Bandung. Hmm. Dia yang punya izin dengan dinas untuk itu. Sebetulnya sih kalau kita ngurus izin Sendiri bisa. sendiri juga bisa, berarti kan ngurus izin di sini di dinas Di Jakarta. DKI kan. Itu kemarin saya ketemu orangnya di Bandung, pas jalan-jalan lah, ketemu ngobrol sendiri. Ya kan dia sendiri nggak punya konsep. Di homeschooling dia itu mau kayak apa? Ketika saya cerita, wah ini nih bener nih Pak Roman nih. Jadi saya bilang nanti di homeschooling kita bisa declare bahwa homeschooling kita menggunakan pendekatan ini. Begitu guru masuk nanti kita training pendekatan satu anak satu kurikulum. Dan saya bilang ke dia itu kita bidik yang kelas menengah atas aja, Iya. biar enggak ribet pekerjaan kita, tapi duitnya lumayan sih begitu. Dari pesantren kita kan mulainya dari SMP. Nah, Begitu jadi Pak Mahajar. ini- apa SMP? nggak apa-apa ini ya. Nah itu betul ya. Kalau misalnya kita mau teruskan lagi, ini bisa jadi Bisa cepat loh Bisa ini. cepat. Jadi cepat gerakan Ya ini. udah. Jadi- Dibanding dia sekolah banyak di tapi ya kita bisa juga tahu. Nggak bisa apa-apa. juga. Mak- Paling maksud- pertama kita mak- kan sedikit. Maksudnya yang ini kan tadi yang sekolah tadi yang Formal. homeschooling itu kita buat kan itu punya kita. Iya. Tapi kalau tadi Azhar dan lain-lain kan tetap Itu aja bukan ini punya negara. punya orang gitu loh. Artinya ini kan prospek Kalau buat homeschooling kita. itu Jadi ini dua-duanya kita jalani semua gitu loh Ah, maksudnya. iya. Pilot proyeknya adalah kita bikin homeschooling untuk penerapan satu anak satu kurikulum. Ya. Itu pilot project adalah kita harus buka itu, mau tidak mau, suka tidak suka, maka biarkan Kang Rohmani membuat supaya ini proposal cepat seperti ya. itu. Ya. Kenapa Minjali memunculkan Abu Mana itu berangkatnya Ya. dari yang tidak formal. Iya. Nah, iya memang Itu. kita juga Bisa. sebenarnya bisa aja. Bisa, benar. Ya Kasbi itu kan Iya betul. Maka saya dari dulu itu saya tangkap itu kapan ketemu Rahmani, Bang Minjali. Hah? Sama dia kan baru sekali ketemu Oh, yang terkait jangan dengan jangan ke sana. Homeschooling. ini Iya. udah Iya kan? ketemu. Kita jangan ke sana. Nah, pada waktu kita ke rumah dia, setelah itu kan putus. Aja lah sudah salah Bicara ke sana ya. Belum sampai ada sekarang. Belum sampai ada sekarang. Iya. Oke ya. Apa ya Mas? Sudah 2 tahun. Terus yang kedua, Sampai aja. yang kedua sebetulnya Padahal udah Ketika- telepon udah siap ada. aja. Diulang lagi. Coba Balik lagi. Ini yang kedua nih. Yang kedua sebetulnya saya kemarin sudah ngobrol sama si Adi itu, Ya. mungkin nanti si Najib bisa menjembatani ya. Jadi saya sebetulnya ingin ada aplikasi. Nah, itu. Aplikasi yang tadi menjadi catatan guru ketika Pantauan. memantau itu, kita siapkan aplikasi. Lalu saya, Pak, itu portofolio anak itu saya menulisnya di mana? Ya tulis saja sendiri manual. Sementara saya kalau ada orang guru bertanya begitu, saya akan jawab begitu. Tapi kalau kita punya aplikasi, saya ada aplikasi, silakan pakai. Tinggal isi ya. Tinggal isi. Gitu. Saya kemarin tanya sama si Adi, berapa di kalau bikin modelnya seperti yang sekarang dibuat di anak asrama itu? Yang Orang IT itu yang kerjaan orang IT. Iya, kan si Adi itu anak-anak itu. Berapa di? Ya sekitar 40 lah. 48 juta. Gitu. 40 juta. 40 juta. Itu harga teman. Sebetulnya sih nggak mahal, cuma kan saya bilang duitnya saya Membangunnya. Aplikasinya. Customize-nya yang mana. Tapi maksud saya bisa dibicarakan. Artinya karena sebetulnya kata dia itu ini nggak bisa saya kerjakan sendiri itu masalah. Kalau bisa kerjakan sendiri kan ya udah nanti kita Cincai. bukan kita ini aja kita bagi portofolio aja share katakanlah kalau kita sebut saham dia berapa saham kita berapa gitu aja gitu loh. Google Store nggak ada di Nanti Google Store. bayarnya gitu loh. Iya. Gitu loh. Tapi kalau dia berarti ada betul ada.
timnya dia ya itu yang ada. Jadi tadinya kalau misalnya ini saya setuju, saya ini ikut tadi misalnya orang sudah ikut pelatihan menjadi guru yang menjadi sahabat murid, dia akan mencatat siap kan gitu. Guru. Terus saya nulisnya di mana? Iya. Kalau misalnya 10 juta misalnya mau nggak? aplikasinya ketika langsung Tadi kan 40 juta, 10 juta mau nggak? Mau. Atau bisa 20? Jangan ke saya, nanyanya ke dia. Enggak, maksudnya bukan. Saya ada temen yang IT, karena dia pasang 40 juta, nanti saya tawarin ke dia 20 juta mau enggak gitu. Ah, Saya gitu. jadi- Boleh juga. Boleh aja, mana yang Kalau dia mau 20 juta, ya saya ini kan Iya, iya. hubungkan itu. Itu kan mirip seperti yang dibuat oleh si Adit ya, anak asrama itu. Jadi nanti Oh, dia iya iya. Apa namanya? iya, pokoknya semacam portofolio catatan Pokoknya guru. Jadi pinginnya guru. seperti apa? Ya, Speknya itu apa? isinya apa saja di situ. Itunya fiturnya apa aja? Fitur. Ya, betul. Di aplikasi Mungkin itu. ada 100 apa lebih dari pingin ini, pingin itu kan? Serahkan kita dipelajari, udah. Mungkin harga. bedanya kalau dia hanya si itu yang isi, kalau kita kan nanti yang isi kan guru. Orang tua murid juga nanti bisa ngisi. iPad pelapor. Bisa kontrol. Iya. Cuman gurunya harus rajin ngetik. Pakai Android aja bisa. Pakai iPad aja. Kalau di Tapi Najib, kan nanti kalau misalnya anak-anak kayak anak mungkin SMP kelas 3, SMA kelas 1, kalau saya malah dia kan harus sendiri yang nulisnya. Gak usah guru. Laporan Dia anak nulis aja gitu. Laporan anak itu. Misalnya sekarang dia baca buku apa misalnya Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, dia nulis baca buku itu. Ya udah dia apa yang dia pahami dari baca buku ya dia tulis aja. nah bahasa yang ditulis Udah. itu apa? Resumenya dong. Yang Bisa teknis. enggak bisa resume, bisa dia Ya, kritik, bisa apa saja yang dia rasakan. Pokoknya ada interaktif display interaktif antara murid dengan aplikasi itu. Ya. Nanti kamu harus ingat. Karena kan bisa jadi gini kalau ngisi. resume. Misalnya anak baru belajar matematika nih. Kalau resume kan dia dipaksa harus ngerti. Menyingkap apa? Tapi bisa jadi anak punya pendapat lain, saya nggak suka belajar matematika. Tulis aja di situ. Tidak suka gitu. Saya nggak suka dengan belajar matematika. Nanti Alasannya guru, mungkin bisa saya mana matanya kenapa ya? nah nanti guru akan, oh nih anak ini nggak suka matematika. Nanti kan guru akan ngobrol dengan tadi Merogo Sukmo itu. Memang kamu kenapa nggak suka matematika? Ya nggak suka aja gitu. gimana? Nggak suka aja, enggak, mesti ada, nggak mungkin enggak. Ya kayak saya bisa ketemu seseorang namanya Yanti, orang nggak suka aja gimana? Enggak, mesti ada itunya, ada alasannya yang Iya. Justru kita itu Saya nggak suka makan ikan. kita itu Nah, kenapa menggali jawaban dari Nggak suka aja. anak-anak baru yang mungkin tidak terduga jawabannya seperti itu. Jangan kita tentukan dulu jawabannya. Nah, iya. Kita itu akan menggali. Iya. Gitu. nah itu kalau nanti itu bisa buat aplikasi, itu bisa kita jual lagi. Nah, oke. Jadi nanti training kalau mau pakai jam berapa? ini ada Jam 6. aplikasi. Ya. Udah jam 6.02. Oke ya baiklah kalau begitu. Jadi intinya adalah bahwa dari satu buku, satu anak, satu kurikulum ternyata ada banyak hal yang perlu kita kembangkan. Kita bukan digali, dikembangkan. Kalau gali mah udah ada di dalamnya. Jangan komentar, jangan komentar. Pertama, bahwa buku ini dirasa perlu untuk disosialisasikan kepada guru-guru atau kepada praktisi pendidikan. Termasuk tentu- orang tua ya, termasuk termasuk orang orang tua dan anak didik ya atau itu. Kita belum punya sekolah udah bicara begitu. Lah justru itu hebatnya kita. Yang satu lagi tambah sebetulnya kita bisa membuat training buat orang tua. Oh betul. Orang tua. Ya, Jadi bagaimana mendidik satu anak satu kurikulum. Itu kalau Lebih kita cocok buat ya buat review orang tua. dulu atau seminar dulu, kemudian pelatihan berkaitan dengan buku ini atau penerapan pola satu anak satu kurikulum, kemudian bisa dikembangkan lagi kepada konsultasi dan satu lagi bagaimana pencatatan portofolio itu dibuatkan aplikasi. Jangan bikin Wah. kesimpulannya Masya Allah, luar biasa ini ya Bukan kan? labu pusatnya, Masya katanya Allah, motok ya. aja. Ya oke. Dituangkan, Seperti itu dituangkan. yang bisa kita sajikan rapat pada hari ini berkaitan dengan buku satu anak satu kurikulum. Intinya adalah bahwa
kita akan coba bantu sebisa mungkin. Saya sudah ngobrol sama Arifin kan awalnya ditawarin sama Safiuddin. Saya bilang, ngapain ke Safiuddin, Rohmani itu kan pendiri yayasan kita, langsung saja kita garap sendiri, nggak usah orang lain kan. Kalau ini Safiuddin untuk buku ini. Iya. Oh, Itu kan. nanti udah punya level dong. Nanti baginya banyak banget kalau dibaca. Iya, Gitu. Safiuddin sama Arifin baru ke ente baru jadi. Udah kita bikin sendiri aja gitu kan. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang berkecimpung di dunia pendidikan dan dia punya peranan. Contohnya ada Padang itu kan sudah direktur pendidikan di salah satu yayasan dan bisa membawai banyak cabang-cabang sekolahnya. Dan ada saya juga di Al-Azhar sudah di bagian kurikulum, sudah pas banget kan posisinya. Artinya untuk menawarkan ini atau perkenalan buku ini kepada beliau juga, insya Allah mudah-mudahan bisa direspon baik kan gitu. Kalau ditawarin sama ini swasta, boleh nggak sih? Ya ini swasta. Memang Al-Azhar. ini yang paling mungkin itu justru swasta. Kalau Swasta negeri ya? kan nggak Kalau mungkin. negeri itu butuh regulasi, repot ini. regulasi Itu. Regulasi Jadinya nggak ada. Jadi butuh ganti presiden dulu kalau Nah, negeri. iya. Kan menterinya dulu kita ngomong. ya swasta yang punya ordo tadi. Nah, Iya. bener. Enggak. Oke ya, saya rasa cukup. Mari kita sudahi diskusi kita dengan bersama-sama baca hamdalah kita. Alhamdulillah. Nanti kita break maghrib dulu. Setelah itu kita lanjutkan dengan agenda yang lain. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, nanti aja dong. ini lanjut. Habis nanti